Halo anak-anak, kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sion. Anak-anak, apa kabar semuanya? Gimana untuk menyambut tahun baru kemarin? Pasti meriah ya, rame. Tapi jangan lupa kita juga minta pimpinan Tuhan untuk sepanjang tahun yang baru ini, supaya Tuhan terus memimpin jalan hidup kita. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu, minta Lau Semesya untuk pimpin dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Ini semualah adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan juga tetap memberi kesehatan buat kami semua. Sebentar kami akan menaikkan puji-pujian. Bukalah mulut kami supaya bisa memuji-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami menyerahkan sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, kita hanya ada satu raja di atas segala raja. Siapa itu? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang layak disembah dan dipuji. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Yuk bangkit berdiri, kita naikkan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya anak-anak, hati kita akan selalu penuh dengan nyanyian. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Kasih Yesus itu harus makin besar, tambah dalamnya, lebarnya, dan tingginya. Dalamnya kasih Yesus lebih dari apa? Lebih dari laut. Kalau lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya? Oh, tinggi sekali. Yuk kita nyanyikan lagu ini bertambah-tambah dalamnya.
dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita, begitu dalam, begitu lebar, begitu tingginya untuk kita, maka sudah seharusnya kita bersyukur pada Tuhan yang selalu mengasihi kita, menjaga kita, dan mengajar kita juga. Hanya Dialah Allah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Anak-anak boleh duduk, kita akan naikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan cerita dari Lause Siska. Ku punya Bapa yang kasihiku. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami, yang selalu menjaga kami dan mengajar kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita
Kiranya Tuhan yang memimpin Lause kami, dan Tuhan juga yang mengajar kami, menuntun kami, supaya melalui cerita ini kami boleh punya hidup yang lebih baik, kami boleh punya hidup yang lebih cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Kita semua bersyukur sudah bisa melewati tahun 2021 dengan selamat ya. Enggak kekurangan suatu apapun. Dan sekarang kita masuk ke tahun 2022, tahun yang baru. Apakah anak-anak merasa senang? Senang? Nah, yuk kita masuk tahun 2022, tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, harapan dan iman yang baru, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Oke? Nah anak-anak sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Semua duduk yang manis. Anak-anak pernah nggak ketemu sama orang yang suka mengeluh, ngomel, bersungut-sungut? Lause sering tuh ketemu anak-anak atau orang yang suka bersungut-sungut, ngomel, mengeluh. Enggak bisa, males. Wah bikin pusing ya. Yuk sekarang kita berkenalan sama satu anak. Dia dipanggil si penggerutu. Siapa namanya? Si penggerutu. Loh kok bisa dipanggil si penggerutu? Sebab anak ini suka mengeluh, suka mengomel, suka bersungut-sungut, suka menggerutu. Punya nama bener enggak? Punya. Dia namanya adalah si Jimmy. Nah, kalau kakaknya Susi, dia punya seorang kakak nama Susi ya. Kakaknya Susi ngajak Jimmy bermain ya. Jim, yuk kita main yuk. Enggak jawabnya ya. Males paling main masak-masakan, mainan cewek, main boneka. Enggak males, main sendiri aja. Kalau temennya si Tommy mengajak dia naik sepeda. Jimmy, kita naik sepeda yuk, bareng-bareng keliling komplek. Males, begitu jawabnya. Capek, mendingan nonton TV di rumah. Kemudian kalau mama lagi bikin kue nih ya di dapur. Jimmy lihat ya, bikin kue apa mah? Kue coklat. Kue coklat lagi, begitu komentarnya. Bosen bikin kue aja. Bikin kayak kue yang lain, kue vanila kayak, kue stroberi kayak, kue jeruk kayak, begitu komentarnya. Ya, terus satu kali ada Lause sekolah minggunya ke rumah, ya, datang. Jimmy, yuk sebentar lagi mau Natal, kita ikutan paduan suara anak yuk. Kita latihan menyanyi bersama-sama dengan bareng teman-teman ya. Apa jawab Jimmy? Enggak bisa Lause, males capek begitu jawabnya. Nah, akhirnya karena Jimmy sering mengeluh, menggerutu, ya, mengomel, bersungut-sungut, akhirnya semua orang jengkel sama dia, ya. Ya udah, aku bisa main sendiri kata Susi. Aku juga nggak mau main sama kamu, begitu. Baik kata Tommy. Kalau kamu nggak mau main sepeda sama aku mau main sama si Peter. Ya udah main sendiri. Kata mama, Jimmy, mama gak mau bikin kue lagi. Karena kamu selalu mengeluh soal kue saja. Nah akhirnya si Jimmy gak ada yang mau main dengan dia. Ya, Susi gak mau main sama dia. Si Tommy gak mau main sama dia. Mama gak mau buat kue lagi. Guru sekolah minggu juga udah gak mau ngajak-ngajak lagi. Ya, akhirnya Jimmy ditinggal sendirian di rumah. Nah, apa yang dia lakukan di rumah coba? Kamu pernah sendirian ditinggal di rumah gak punya teman? Apa yang kau lakukan? Si Jimmy ngapain sendirian? Kata Jimmy, aku punya banyak buku komik. Tuh satu lemari, aku mau baca. Ambil satu, Doraemon, seri kesekian. Baca. Bosan, buang, ambil lagi. Baca, buang, ambil lagi, buang. Akhirnya dia bosan, ya, nggak bisa ngobrol sama orang, nggak bisa konsentrasi. Lalu dia dengar, ya, di luar ada yang lagi main bersenang-senang.
kedengaran suara Peter sama si Tommy lagi main sepeda keliling komplek tuh, dia denger. Kemudian dia dengar juga Susi, kakaknya lagi main sama Karen temannya di kamar sebelah. Ya, dia dengar orang lain kok main, aku sendirian. Ya begitu. Kemudian tiba-tiba perutnya lapar, keroncong, kruk, kruk, kruk. Mau pengen makan kue. Dia mau keluar ke meja makan, lihat di meja makan ada kue enggak? Enggak ada apa-apa karena mama enggak bikin kue. Ya, gimana tuh? Akhirnya si Jimmy itu keluar ya. Dia keluar ke teras rumah, ada tangga di situ. Dia duduk ya sambil begini. Dia lihat si Tommy lagi main sepeda tuh sama si Peter ya, keliling-keliling. Dia nggak ikut main karena dia sendiri yang nolak diajak main sepeda ya. Dia diem sambil bertopang dagu begini. Tiba-tiba dia merasa sangat kesepian. Aduh, aku sendirian. Sepi sendiri, nggak punya teman. Ya, aduh, gimana ya? Dia tiba-tiba menyesal. Dia suka berperilaku buruk. Dia suka ngomel, bersungut-sungut. Ya, ngomong ini itu sehingga orang lain menjauhi dia. Kemudian dia memejamkan matanya ya, rapat-rapat. Kenapa? Dia pengen menahan tangis, dia mau tangis ya. Air matanya mau keluar ya. Terus dia bilang dalam hatinya, apa yang harus kulakukan ya? Terus dia ingat Tuhan ya. Tuhan bisa menolongnya. Lalu Jimmy itu berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, tolonglah Jimmy tidak punya teman. Jimmy menyesal karena suka berperilaku buruk. Jimmy suka ngeluh, suka ngomel, suka bersungut-sungut, suka menggerutu. Tuhan tolong Jimmy mau jadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Begitu doa singkat dari si Jimmy ya. Yakin Tuhan bisa menolongnya. Yakin si Jimmy bisa berubah. Kemudian si Jimmy berlari. Di mana ke tempat ada si Tommy dan Peter lagi main ya. Hai Tom, Peter. Ih aneh ya, tumben tadi katanya gak mau main ya. Sekarang kok nyamperin kita. Kata Jimmy, boleh aku ikut main dengan kalian? Boleh gak ya? Kemudian Jimmy menatap Peter dan Tommy. Mereka juga saling menatap. Kata si Tommy, janji gak akan mengeluh. Swear, kata Jimmy, janji aku tidak akan menggerutu lagi, tidak akan mengeluh lagi. Oke? Come on kita main. Akhirnya mereka main bersama-sama. Gembira. Ya, mainnya lama sekali. Dan Jimmy juga melupakan bahwa dia itu suka mengeluh dan suka menggerutu. Ya, kali itu dia enggak menggerutu, enggak mengeluh. Nah, anak laki-laki ini bermain dengan gembira sampai akhirnya capek ya. Aduh, capek. Yuk kita istirahat sebentar. Mereka akhirnya duduk di teras rumah, ada tangganya di teras rumah Jimmy ya. Mereka duduk bertiga. Nah, pada waktu itulah pintu terbuka. Siapa yang keluar? Mama keluar ya. Mama keluar dari pintu membawa sepiring besar kue coklat yang lezat dan harum baunya. Kemudian disusul juga dengan Susi dan Karen membawa nampan berisi gelas-gelas jeruk, ya, es jeruk yang segar sekali. Mereka berkumpul bersama. Semuanya makan kue coklat dan minum es jeruk sambil bergembira. Semua tersenyum, ya, tidak ada lagi yang mengomel lagi. Nah, kemudian Jimmy bilang sama semuanya ya, terima kasih semuanya. Jimmy minta maaf ya karena selama ini berperilaku buruk, tidak menyenangkan. Jimmy janji deh gak mau ngomel-ngomel, gak mau menggerutu lagi. Semua bilang apa? Oke, yes, bagus. Nah anak-anak, kemudian si Jimmy juga akhirnya dia bersyukur sama Tuhan ya, sudah bantu dia. Dalam hatinya dia berbisik sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Tuhan dengar gak? Tuhan mendengar rasa syukur Jimmy. Ya, oke. Nah anak-anak, suka mengeluh, menggerutu, ngomel ini itu
itu adalah perilaku yang tidak baik ya. Sehingga membuat orang lain tuh nggak nyaman. Ya, kalau kita sebentar-bentar ngeluh, nggak bisa, males, atau dan sebagainya ya, pakai alasan-alasan banyak ya. Itu bikin orang lain nggak nyaman dan nggak senang. Ya, Tuhan juga tidak senang dengan perilaku yang demikian. Kenapa kita itu bisa menggerutu, mengeluh, ngomel? Karena kita menyimpan kemarahan ya di dalam hati kita, menyimpan kecewa, tidak puas, ya kejengkelan, terus jengkel ditumpuk-tumpuknya jengkel sama ini, jengkel sama itu, nggak puas sama ini, nggak puas sama itu, ya terus ditumpuk-tumpuk. Akhirnya yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak baik, ya kata-kata yang membuat orang lain, aduh nggak mau denger deh, pusing ya. Kamu kalau dengar orang lain teman suka ngomel ya, ngomel ini itu suka pusing ya. Aduh udah jangan ngomong lagi gitu. Nah, kita nggak jadi berkat dan tidak berkenan bagi Tuhan. Ya. Nah, kita harus mengisi hati kita dengan hati yang bersyukur dan berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Dengan rasa syukur itu kita itu mengakui bahwa Tuhan itu adalah pemberi berkat, ya. Tuhan itu yang memberi kebaikan kepada kita. Kita mengakui, iya Tuhan, Tuhan yang baik buat saya mau bersyukur. Nah, kalau hati kita penuh dengan syukur, itu yang keluar nanti adalah ucapan syukur dan kata-kata positif, bukan kata-kata negatif ya. Nah, yuk di tahun yang baru ini ya, kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk, ya. Kita harus tinggalkan, ya. Kebiasaan yang lama yang tidak berkenan bagi Tuhan, yang menyedihkan papa mama, yang tidak membuat nyaman orang lain. Ya, kita tinggalkan. Kita belajar menjadi anak yang punya perilaku yang baik, yang bersikap baik, sopan santun, ramah, mengasihi, dan kalau ngobrol tuh pakai kata-kata positif ya yang dikeluarkan. Nah, anak-anak, yuk kita semangat yuk di tahun yang baru ini kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya supaya hidup kita juga boleh berkenan bagi Tuhan. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita baca sama-sama yuk. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang bagi kamunya diganti ya, jadi bagi saya ya. Sekali kita baca ya sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi siapa? Bagi saya. Jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh belajar satu cerita bagaimana anak yang suka menggerutu, suka mengeluh, itu tidak berkenan bagi Tuhan dan tidak nyaman bagi orang lain. Kalau kami saat ini punya sifat seperti itu Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan tolong ubahkan kami menjadi anak yang positif, yang suka bersyukur, suka memuji, dan mau taat kepada kehendak-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan, di tahun yang baru ini kami ingin punya komitmen, punya semangat yang baru, dan punya melakukan kehendak-Mu dengan lebih lagi, supaya hidup kami berkenan bagi Tuhan. Kami janji Tuhan, mau jadi anak baik, rajin ibadah online, rajin membaca Alkitab, dan suka berdoa, dan mau sayang sama sekeluarga, sayang sama teman. Tuhan berkati setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cerita Lause sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Gimana anak-anak cerita Lause Siska tadi? Ya, Tuhan nggak senang kalau kita sering ngomel atau mengeluh. Tapi hendaklah kita sama-sama belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kepada kita sangat dalam, lebar, dan tinggi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus dalamku. Ya anak-anak, sekarang waktunya kami memberikan kesempatan buat anak-anak dengan penuh sukacita bisa memberikan persembahan dengan cara transfer melalui rekening gereja. Atau anak-anak memasukkannya ke dalam amplop, nanti dititipkan melalui orang tuanya untuk diserahkan kepada lause-lause yang ada di gereja. Anak-anak, tahun baru ini kita minta pimpinan Tuhan ya, untuk perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih cinta kepada Tuhan. Yuk anak-anak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami memulai hidup kami di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memimpin hidup kami, supaya hidup kami menjadi lebih baik, supaya kami lebih cinta lagi kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin, memberkati juga untuk studi kami, biarlah kami bisa belajar dengan baik. Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia, kiranya Tuhan juga yang menyertai bangsa kami, memulihkan bangsa kami, biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, kami lause-lause dari Komisi Anak GKI Sion, mengucapkan selamat tahun baru. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.